Langsung saja Bang Damai, Anda kembali mengkonfirmasi bahwa bertemu Pak Jokowi, Anda tidak meminta maaf, ya. Dan Anda juga tidak membawa dokumen. Anda juga tidak membawa dokumen apapun untuk menginformasikan apapun ke Pak Jokowi. Jadi Anda tetap yakin ijazah Pak Jokowi palsu atau sekarang sudah berubah keyakinan Anda? Saya tidak mau sampai ke situ. Kenapa? Ya kan kasus ini bermula dari situ. Masih naik. Masih berjalan, berproses. Yang di sana juga di Mabes dihentikan karena identik. Ya. Nah, dalam undang-undang itu bisa saja ketika ditemukan. Jadi Anda sedikit goyah nih, palsu atau aslinya? Ya saya nggak mau sampai ke situ, goyah apa tidak saya nggak mau. Karena apa? Saya kan orang hukum. Segala sesuatu kan harus inkrah. Nah ini sementara kan teman-teman juga bermasalah, termasuk saya tersangka. Nah, boleh nggak saya sampaikan, Mbak? Ya. Alasan saya minta dilepas daripada tersangka 15 Desember saya udah masukkan 15 Desember surat ini saya ini Egy menggunakan penolakan menggunakan pendapat pakar kalau nggak salah Pak Muzakir saya ada bahwa saya nggak dilaporkan. Betul. Ya, saya belum pernah diadukan ke Kongres Advokat sementara saya buka 3 periode Sekretaris Dewan Kehormatan. Saat bertemu dengan Pak Jokowi, apa saja yang diperbincangkan? Perbincangkan soal ijazah. Soal penyakit Bang Egy. Sampai tertarik juga Pak Jokowi sebetulnya gitu kan. 1,5 jam ya pertemuannya. Bukan di KL, 55 menit maksudnya ya. Bukan Bang Egy penang. Bang Egy merupakan penyakit dia. Selain itu? Selain itu Bang Egy menyampaikan diantaranya adalah kita sebagai manusia harus tahu diri dan tahu batas waktu. Oke. Itu. Ada keterkaitan tidak dengan pembicaraan soal ijazah? Ah, jadi begini. Durasi tentunya juga ada nih, dong. Bang. Ketika dia bilang menyatakan saya kesini nggak mau minta maaf, terserah. Iya, kami paham. Ada hubungannya. Iya. Pak Jokowi langsung ngomong understanding lah. Ah betul Pak Jokowi. Berarti standing untuk tetap. Gak tahu Pak Jokowi yang ngomong understanding kalau pemahaman kita ini sama-sama paham. Kalau mau dikatakan wah Bang Egy DHL pengen lepas 15 Desember saya minta tertulis tanda terima ada di gelar perkara Bang Egy juga cuma versinya beda. Tapi Anda kalau dilepaskan penersangkaan Anda Anda akan berubah sikap soal ijazah atau tidak? Jadi yang ke depan jangan ditanyakan dulu. Iya, gimana nih? Oke, saya tanya ke Mas Roy. Gimana Mas Roy? Dengan oke deh, kita kalau dari awal kita kan tahu Mas Roy itu ada di kasus ini juga karena Bang Egy meminta Anda untuk sebagai ahli. Dan betul. Nah sekarang di klasternya Bang Egy dan teman-teman sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Gak apa-apa kan. Gimana dengan Mas Roy? Pertemuannya bahkan ini Bang Egy Sujana menulis ya. Ini tulisannya Egy. Berpegang teguh kepada surat Toha ayat 424, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun mendatangi Fir'aun. Jadi dianggap mereka itu mendatangi Fir'aun. Itu sudah kita konfirmasikan dan ada standingnya persis. Tidak mau minta maaf dalam pertemuan dan karena sampai detik ini saya menyatakan bahwa Jokowi tetap tidak ada ijazah. Ya udah kalau gitu kami tetap satu perahu, kami tetap satu sikap. Dan itu Anda tidak merasa ditinggalkan ketika ada dua orang ketemu Pak Jokowi? Jadi bagus. Jadi permainannya itu bisa pendek, bisa juga permainannya panjang. Diinformasikan tidak ketika Bang Egy dan Bang Damai mau ketemu Pak Jokowi? Enggak. Diajak nggak? Memang enggak, karena kan kebetulan memang juga lawyernya juga beda. Tapi diajak? Enggak, diinformasikan enggak. Teman-teman yang satu TPO aja. Jadi artinya mau permainannya pendek, mau permainannya panjang. Bang Yakub, saya ke Bang Yakub. Bang Yakub, jadi Pak Jokowi ini maunya restoratif justice. Gini Mbak, pada prinsipnya kita tetap berprinsip bahwa kita mau perkara ini sampai persidangan. Kenapa? Karena kita menginginkan adanya semua tersangka. Perkaranya. Kita ingin perkara bukan tersangkanya. Perkaranya harus ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazahnya ini asli atau palsu. Karena kalau tidak sampai pengadilan kan bergantung lagi dong. Ntar tidak ada inkrah. Tidak ada kepastian hukum buat Pak Jokowi. Namun sekarang ada peristiwa bahwa ada Pak DHL dan Pak Egy berkunjung ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Dan tadi disampaikan juga udah sama-sama understanding. Dan Pak Jokowi juga langsung oke, saya tangkap. Maksudnya apa saya tangkap. Tidak perlu, kadang-kadang kan ada hal-hal yang tersirat juga. Tidak perlu eksplisit juga kami sudah paham maksudnya apa. Dan di situ Pak Jokowi sampaikan bahwa
kedatangan ini sangat saya hormati, sangat saya apresiasi, dan oleh karenanya meminta agar hal ini dipertimbangkan oleh para penyidik. Oke, jadi apakah dengan pertemuan ini artinya khusus untuk Bang Egy dan Bang Damai sudah diberikan pintu restoratif justice, artinya kasus stop untuk kedua tersangka ini? Nah, kasus stop itu tergantung nanti terakhirnya oleh penyidik, Mbak. Oke. Tapi sudah ada permohonan untuk dilakukan RJ, kemudian dari kami pun sudah menyatakan kepada para penyidik bahwa permohonan RJ itu ini untuk orang awam ya. Permohonan RJ itu bisa kalau tidak meminta maaf, kan nggak minta maaf. Nah, masalah permintaan maaf kan tadi sudah disampaikan oleh Pak DHL di meetingnya itu kan. Jadi yang penting kalau dari kami melihatnya dari sisi hukum, sudah ada permohonan RJ, kemudian berlangsunglah itu pertemuan yang isinya kembali lagi itu Pak Jokowi sudah understanding, Pak DHL understanding dan sebagainya. Kemudian dari kami juga Pak Jokowi sendiri pun sudah tadi menyampaikan bahwa sangat menghargai pertemuan itu dan oleh karenanya meminta para penyidik untuk mempertimbangkan. Nah, terakhirnya di siapa? Nanti para penyidik akan menilai apakah ini memenuhi atau tidak untuk dilakukan RJ. Pastikan penyidik akan melihat juga selama ini Pak DHL kemana, selama ini apakah ada itikat baik atau tidak, ada itikat buruk nggak ingin mengulangi Pak perbuatan Jokowi sebagainya. legowokah untuk memberikan RJ kepada Bang Egy dan juga Bang Damai meskipun keduanya tidak meminta maaf dan keduanya juga belum punya, kalau saya bisa simpulkan di sini, belum tahu nih mau memutuskan ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Yang jelas Pak Jokowi sangat menghormati dan menghargai Pak DHL dan Pak Egy Sujana. Itu yang paling clear. Apakah sampai sore ini keputusan Pak Jokowi akan memberikan RJ? Sudah, Pak Jokowi sudah confirm. Dan kami pun sudah mengatakan juga kepada para penyidik bahwa Pak Jokowi menghendaki juga sangat menerima yang dilakukan oleh kedua tersangka dan menghendaki untuk perkara ini bisa dipertimbangkan dilakukan RJ. Nah, masalah RJ-nya bisa dilakukan atau tidak, kami serahkan pada penyidik. Oke. Bang Damai, gimana? Ya, Diam aja. Enggak, kan maksudnya saya juga di sini sebelah. masih bingung nih karena Bang Damai bertemu Pak Jokowi tidak minta maaf, tapi juga di sini belum mau memastikan apakah Pak ijazahnya ya gimana? Saya mau sampaikan bahwa ini adalah pengacara Pak Jokowi. Betul. Beliau ketemu saya ini 2 kali. Waktu gelar perkara sama hari ini. Bisa ditanyakan langsung apakah ada saya nelpon, kita adakan restorasi yuk. Enggak ada. Kalau jadi yang ngajak siapa? Enggak ada masalah. Bang Damai yang ngajak siapa? Siapa? Saya yang Egy. Bang Egy. Bang Egy yang ngasih tahu siapa? Yang ada pertemuannya tanggal 8. Orang di Bang Egy yang memfasilitasi kah, siapakah saya nggak tahu. Saya pokoknya ayo saya antar. Begitu. Berarti ada sosok misterius yang menjadwalkan pertemuan di tanggal 8 kah? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada sosok misterius saya apa mau ketemu tidak. orang tua saya saja harus janjian loh. Iya. Hebat ya. Egy berarti hebat gitu loh. Kalau saya nggak hebat, cuma nganter sekarang murni aja. nih saya mau tanya ke Bang Damai. Tujuannya Bang Damai menyetujui Bang Egy untuk ikut ketemu Pak Jokowi dari Bang Damai sendiri secara pribadi, tujuan Bang Damai apa? Nah tadi, saya ulang lagi. Betul udah saya sampaikan tadi. Bang Egy dihujat teman-temannya. Itu kan Bang Egy, Bang Damai nih. Iya saya kan memang ikut ke sana pertama. Jadi minta antarnya ke saya. Entah karena apa. Dia dihujat teman-temannya, tentu bukan saya ya kan teman-temannya. Dan terbukti kemarin ada yang diberhentikan ya Pak Roy. Ya. Nah itu internal tuh sebetulnya. Mau diberhentikan. Oke deh, pertanyaannya saya sederhanakan lagi. Pertemuan di tanggal 8 Januari dengan Pak Jokowi, apakah ada keinginan dari Bang Damai untuk mendapatkan restoratif dari Pak Jokowi? Hingga status tersangka Bang Damai dilepaskan. Jadi begini, itu haknya hak penyidik. Pelaporan tapi dari Pak Bang Damai pribadi mau nggak? Pak ini rekan sejawat adalah melapor kepada penyidik. Masalah hal-hal yang kebenaran material itu masih panjang. Nah kalau adakah, saya sampaikan, saya mengantar Bang Egy. Itu pertama karena dihujatin teman, April kemarin dia nggak datang. Kedua mau mengantarkan seperti itu, tidak diekspos. Oke, berarti kalau ada penawaran restoratif justice dari Pak Jokowi, Bang Damai belum tentu terima ya? Jadi gini, sistematika hukumnya. Saya balik pertanyaannya. Bukan Pak Jokowi ke saya atau saya ke Pak Jokowi, bukan. Saya juga kan pelapor di Dumas.
saya minta saya nggak jadi tersangka sama penyidik, bukan kepada Oke. Pak Jokowi. Oke. Yes. Gitu loh. Bang Roy, langkah Anda yang akan dilakukan setelah pertemuan Bang Egy dan Bang Damai apa yang akan Anda lakukan? Nggak ada apa-apa. Lalu, Nggak ada apa-apa, apakah Anda melihat ini murni restoratif justice atau memang ada kompromi dalam tanda kutip? Oke, saya lebih baik khusnuzon, berpraduga baik ya. Apalagi Bang DL, Bang Egy juga sudah WA-WA-an ke saya. Jadi kami menghormati masing-masing untuk bersikap. Mau itu tadi saya nyebutnya JC ya, tapi sebenarnya RJ, Restoratif Justice. Atau mau apa dimaafkan, udah terserah. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Tapi yang jelas begini ya Mbak Cynthia dan semua pemirsa kemarin. Alhamdulillah moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami Baju baru lagi. kami anti uang haram. Jangan sampai ya, Bang ya. Jangan sampai Banyak ada banget, uang Mas Roy, bajunya. Soal uang Ini saya ada pikir- uang Hari haram. udah semua nih. Ini yang nyetak dananya dari mana nih? Saya dikasih. Oh, Jadi dikasih banyak ya. adalah tim yang kemudian juga teman-teman yang kemudian mengirim kaos ini benar-benar loh. Ini kaos ini saya nggak apalagi nyetak, nggak ada lah semua. Oke. Tapi intinya gini, insya Allah perjuangan kami tetap lanjut dan insya Allah tetap Bang Damai Hairul Lubis dan Bang Egy amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Bang Jadi Yakub. gini, tadi menyebut uang soalnya. Oke. Saya ingat, saya kabarnya dapat 100 miliar. Nah itu Saya jangan sampai tantangin, Bang, ya jangan kan? sampai uang haram Foto itu. peluk-pelukannya mana, terus aliran dana transfer fotonya kayak, Nah, ya kan? foto peluk-pelukannya AI tas juga itu. ke pesawat, tas Nah, ke mobil itu 100 benar. miliar banyak. Saya sendiri belum pernah ngeliat uang 100 miliar. Cuma kabarnya itu bisa satu truk, ya. Nah, satu truk inilah apa namanya yang tanggung ya. Oke. Atau gimana, saya Kalau nggak dolar ngerti. Singapura Nah, keluar besoknya tantangan saya. Saya lagi peluk-pelukan sama Pak Jokowi. Ya. Bertiga dengan Pak Oke. Jokowi. Dengan Ya. Bang Egy. Ya. Padahal Bang Egy bajunya bukan itu. Oke. Dan baju yang saya pakai itu Ya. Betul. Bang Yakub, bangkainya pun udah nggak ada. Bang Yakub, jika ini kan sudah terkonfirmasi ya, tidak ada permintaan maaf dari Bang Damai dan juga Bang Egy katanya. Mengapa ada statement dari Pak Jokowi, saya mempersilahkan restoratif justice? Ya kembali lagi, detail pertemuannya kan tentunya hanya Pak Jokowi, Bang DHL, Bang Egy dan yang Tapi ada kan di Anda situ yang mengetahui. kuasa hukumnya. Betul. Kalau dari kami melihatnya memang secara resmi nanti boleh dikonfirmasi apakah dari penasihat hukum Bang DHL atau Bang Egy ada permohonan untuk melakukan restoratif justice. Itu clear. Permohonan Sudah ada permohonan untuk melakukan restoratif justice. dari kedua pihak ini. Nah, boleh konfirmasi. Tapi dari apakah salah satu, ataukah hanya Bang Egy doang, ataukah Pak DHL juga. Tapi atas dasar itulah tentunya logikanya sederhana Mbak. Yang didatangi kan Pak Jokowi. Oke. Jadi yang didatangi- Jadi logikanya nih ucuk-ucuk, saya tidak mau minta maaf, tapi saya menginginkan restoratif justice. Nah itu yang harus dikonfirmasi. Nanti kan penyidik akan menilai. Ini kan nanti tidak serta-merta karena ada pertemuan itu langsung selesai perkaranya untuk kedua tersangka. Tapi kan semua akan dinilai oleh penyidik. Yang kami dapat informasinya ada permohonan itu dari pihak Permohonan restoratif permohonan justice tanpa minta maaf. Nah, minta maaf atau tidaknya itu silakan ditanyakan Oke. kan. Begitu sama yang Bang. hadir. Begitu Bang Damai. Jadi begini. Saya mohon jadi restoratif saya- justice tanpa minta maaf, ini kan begitu kah? Rekan saya pengacara Pak Jokowi. Oh, sudah satu kubu berarti ya? Kan rekan. Rekan Jangan- sejawat, jangan. rekan Oke. sejawat. Rekan sejawat. Jadi saya itu antara advokat rekan sejawat namanya. Oke. Jadi beliau ada di sini. Apakah saya atau pengacara Egy lah, apakah ada duduk bareng membicarakan restorasi? Silakan ditanya. Nah, Tapi Saya kalau bingung saya nih, saya nanya. ingin saya lepas tersangka, sudah 15 tanggal berapa ya kemarin? Jadi lupa tuh. 15 Desember. Apa ini? Yang saya gelar perkara. 15 Oh, gelar perkara khusus. gelar perkara 15 Desember. Iya, Oke, 15 waktu kita 1 15 menit lagi Desember singkat. saya minta, saya dilepas jadi tersangka. Kalau itu dipersepsikan restoratif justice, silakan aja. Kalau lihat, ini tadi saya ada nggak pertanyaannya kontak-kontakan? Mbak Cynthia tadi, Maafin saya dong Pak Jokowi. Jadi ingat Pak Jokowi, bolak-balik, Oke. Ya kan? Bang Yakub, Ada nggak? setelah ada Atau perbincangan ini. Beliau ngubungin saya dijawab. Oke. Saya tidak pernah dihubungi oleh rekan. Ya. Oke, Bang Yakub, setelah ada diskusi ini, pernyataan resmi dari Bang Damai, apakah Pak Jokowi akan tetap memberikan restoratif justice? Tahu. Mungkin nanti kita harus konsultasi lagi. Tapi Pak Jokowi tadi sudah menyampaikan bahwa apapun kabar yang beredar di luar sana,
konklusi dari Pak Jokowi di situ, Pak Jokowi sudah mengerti maksudnya apa dan meminta untuk para penyidik mempertimbangkan. Kembali lagi Mbak, ini masih bergerak, kita tidak bisa terlalu dini untuk saya mengatakan sudah pasti akan di stop perkara untuk kedua orang ini. Tapi kan para penyidik juga pasti akan menilai ini semua. Singkat saja Pak Roy, nggak mungkin datang ke Solo? Ditanyakan ke Mas Roy. Kalau singkat jawaban saya tidak. Baik, terima kasih. Boleh sekali. Sudah habis waktu kita, singkat satu kata boleh? Boleh ya? Ya, singkat. Saya memang butuh bantuan penyidik untuk melepaskan status saya sebagai tersangka. Begitu juga Egy Sujana. Meski Tanpa tidak minta minta maaf. Iya. Tanpa minta maaf kan? Baik. Ini orang di sebelah. Baik, kita masih nanti mungkin di lain waktu akan kembali memperbincangkan soal ini dan seperti apa nanti kelanjutan kasusnya kita lihat dari penyidik di Polda Metro Jaya. Terima kasih Bang Damai, terima kasih Bang Yakub, terima kasih Mas Roy Makasih, sudah Mbak. hadir Terima di kasih Kompas semuanya. Petang sore hari ini. Selamat sore, terima kasih.